kasih kepada para hadirin di hari ke-5 dan menjelang akhir. Untuk semua rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kami dari kelompok 7, saya Nanda, Dimas dan Mbak. Kami akan menyampaikan presentasi tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Udah siang ya, kita ngomongnya yang keras-keras aja ya. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan pengertian kekerasan dalam rumah tangga itu apa. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pasangan kepada pasangan lainnya yang menyebabkan adanya rasa yang akhirnya jadi tersakiti, tersinggung, baik berupa fisik, ucapan yang menyerang psikologis kepada korban. Al-Quran sendiri sudah menerangkan bahwa laki-laki itu sudah punya tugas sebagai pelindung bagi pasangannya. Allah melebihkan sebagian buat laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian kita cari tahu tentang penyebabnya. Rata-rata kekerasan dalam rumah tangga biasanya penyebabnya yang mungkin sering dominan terjadi adalah kurangnya kesabaran antar pasangan. Kurangnya kesabaran mereka untuk menahan amarah, menahan emosi ketika ada perselisihan atau konflik. Saat tidak adanya kesabaran, mereka juga tidak menjalin komunikasi dengan baik. Dan mungkin juga ada penambahan karena mereka tidak terlalu banyak ya ilmu tentang pernikahannya, sehingga terjadilah perselisihan tersebut. Karena ini membahasnya tentang anak, jadi mungkin kami akan membahas tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri, yang kemudian mengakibatkan kepada si anak secara fisik. Dampak fisiknya kalau memang terjadi kekerasan pun sampai ke anak, biasanya si anak punya area-area luka secara fisik ataupun luka secara mental. Ada dampak fisik dan ada dampak psikologis serta ada dampak sosial. Adapun dampak psikologis yang sering terjadi bagi anak-anak yang mendapati orang tuanya sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau sebenarnya percekcokan, biasanya anak tersebut rawan ya, dan mereka punya perasaan insecure yang banyak gitu di dalam hatinya. Kemudian secara dampak sosial secara dampak sosial mereka menjadi anak yang introvert, dan biasanya anak-anak yang seperti ini punya tumbuh kembang, mereka lebih dominan menjadi anak-anak yang pendendam. Mereka sulit berinteraksi, mereka sering menutup diri, dan dalam puncaknya kadang-kadang karena mereka merasa saya dari keluarga yang berantakan, akhirnya mereka menganggap diri mereka tidak berharga di masyarakat. Itu puncaknya ya. Next up. Ya, baru-baru ini bisa cek langsung ke Google ya, yang lagi marak di media. Contoh kasus yang mau saya angkat kemarin, ada kejadian seorang ayah membunuh 4 anaknya sekaligus karena ribut dengan istrinya. Anaknya umur 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Masalah utamanya adalah karena belum bayar kontrakan selama 4 bulan. Boleh dicek di Google, ada. Baru-baru ini, baru 2 hari ini di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan ini menjadi perhatian ya, karena ternyata masalahnya kecil sekali, hanya tentang ekonomi yang yang belum bayar kontrakan 4 bulan sampai segitunya gitu. Konflik dengan istrinya, cekcok dengan berkepanjangan, ada anak yang jadi sasaran, kemudian anak langsung ditidurin semua di kasur, dibunuhin satu-satu, habis 4-4-nya.
Dan ini fakta ternyata, tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tutup mata. Ternyata memang serentan itu ketika emosi sudah di atas akal. Ya. Kemudian nextnya yang jadi perlindungan dan pencegahan apa sih yang seharusnya kita lakukan setelah kita mengetahui hal-hal ini di masyarakat? Mungkin secara pencegahan ya, kita harus menjadi salah satu pribadi yang ikut serta dan berperan aktif untuk bukan mematai, tapi mengamatilah di sekeliling kita yang tidak usah jauh-jauh. Kalau sekiranya ada tanda-tanda yang tidak baik gitu ya di sekitar tetangga kita, bagaimanapun caranya kita harus berusaha untuk ikut menjadi bagian dari, kalau bisa ikut menasehati, kalau bisa ikut memberi pandangan mata seperti itu untuk mencegah hal-hal yang tidak baik dari vaksinnya. Karena memang banyak ya di daerah-daerah yang mungkin keterbatasan ekonominya lebih banyak. Khawatir cecok-cecok orang tuanya yang kena sasaran anak-anaknya. Mungkin seperti itu. Next. Ya, peran keluarga dan masyarakat sama ya dalam KDRT. Masyarakat bisa memberikan pertolongan darurat yang mungkin di dia satu sudah dibagian tentang KDRT sama ya, harus ikut serta mengawasi lingkungan sekitarnya, khususnya anak-anak yang rata-rata selalu menjadi korban. Ya, kalau misalnya